Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Fatimah, 10 Pemasaran 2 yang beranggotakan saya Selina Dianjali dari absen 9. Saya Fani Adrianti Abdillah dari absen 32. saya Zahra Vanessa Aurel, absen 35. Di sini kami akan menjelaskan tentang Menjauhi pergaulan bebas Dan perbuatan zina. langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang ayat yang menerangkan tentang perbuatan zina, yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Selanjutnya ada pengertian dari perbuatan zina. Perbuatan zina adalah hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntutan ajaran Islam. Dan di sini saya akan menjelaskan juga tentang pengertian zina muhsan. Zina muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah menikah. yang kedua ada zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah atau tidak memiliki pasangan yang sah. Zina ini berbeda dengan zina muhsan yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Yang ketiga, ada zina dalam undang-undang. Menurut pasal 284 KUHP, perbuatan zina antara dua orang yang sudah menikah dengan orang lain atau antara seorang yang sudah menikah dengan seseorang yang belum menikah dapat dipidana dengan penjara paling lama 9 bulan. KUHP menganggap bahwa hubungan badan antara laki-laki dan perempuan di luar perkawinan adalah zina. Namun, tidak semua perbuatan zina dapat dihukum. Perbuatan zina yang dapat dihukum adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Tuntutan terhadap pelaku sendiri hanya dapat dilakukan oleh salah satu pasangan dari pelaku perbuatan zina tersebut atau yang merasa tercemar akibat perbuatan zina tersebut. Selanjutnya ada ketentuan dalam Islam bagi pelaku zina. Yang pertama, hukuman bagi pelaku zina muhsan. 1. Hukuman dera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Yang kedua, ada hukuman rajam, yaitu hukuman mati dengan cara dilempari batu dan sejenisnya. Lalu selanjutnya ada hukuman untuk perbuatan zina ghairu muhsan. Yang pertama, apabila pelaku zina ghairu muhsan adalah seorang gadis dan perjaka, maka hukumannya adalah dera atau cambuk 100 kali dan diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya. Yang kedua, apabila pelaku zina ghairu muhsan adalah janda dan duda, maka hukumannya adalah dera 100 kali dan hukum rajam hingga meninggal dunia. Di Indonesia sendiri, kebanyakan menetapkan hukuman perbuatan zina sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena jika di Indonesia menetapkan hukuman pelaku zina dengan cara ketetapan Islam, maka dianggap tidak memenuhi hak asasi manusia. Oke, di sini ada contoh mereka orang yang mendekati zina. Yang pertama, pergaulan bebas. Yang kedua, mendekati tempat yang menimbulkan nafsu. Yang ketiga, menonton film atau media yang mengundang syahwat. Yang keempat, melihat aurat. Lalu ada mengerjakan perbuatan zina menurut Sayyid Qutb. Sayyid Qutb dalam tafsirannya yaitu Fi Zilalil Quran memandang perbuatan zina sebagai kejahatan yang sangat berat dan memiliki dampak kehancuran yang luas baik bagi individu maupun masyarakat. Beliau mengulas kekejian zina berdasarkan beberapa poin penting, khususnya merujuk pada tafsir Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina karena zina itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Oke, di sini saya juga akan menjelaskan tentang dampak perbuatan zina menurut Imam Sayyuti dalam kitab Al-Jami' Al-Kabir. Dalam kitab Al-Jami' Al-Kabir oleh Imam Sayyuti, perbuatan zina dapat dirasakan di dunia dan di akhirat. Di dunia, pelaku perbuatan zina bisa dihilangkan dengan kehormatan, martabat, dan harga diri. Selanjutnya ada Quran Surat An-Nur ayat 2 yang berisi tentang larangan untuk melakukan pergaulan bebas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wazaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah
rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Lalu selanjutnya ada bentuk-bentuk pergaulan bebas. Yang pertama yaitu ada seks bebas, yaitu adalah hubungan intim di luar nikah. Lalu yang kedua ada narkoba, yaitu adalah penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Yang ketiga ada alkohol, yaitu konsumsi minuman keras yang berlebihan. Yang keempat ada tawuran, yaitu kekerasan antar kelompok. Yang kelima ada clubbing berlebihan, yaitu sering ke klub malam tanpa terkontrol. Yang keenam ada merokok, yaitu konsumsi rokok terutama di usia muda. Selanjutnya ada cara-cara menghindari pergaulan bebas. Yang pertama, memiliki prinsip dan nilai yang kuat. Yang kedua, memilih teman yang baik. Yang ketiga, mengisi waktu dengan kegiatan positif atau produktif. Yang keempat, menjaga batasan. Yang kelima, mengembangkan keterampilan sosial. Yang keenam, mencari dukungan. Yang ketujuh, menjaga hubungan dengan keluarga. Yang kedelapan, menghindari situasi